Oke, saya akan perkenalkan dulu tentang iCommunity sedikit ya. Selamat datang teman-teman di acara ILC. ILC adalah iCommunity Level Up. Nah, perkenalkan teman-teman ya yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga adalah certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Nah, jadi teman-teman bisa belajar digital marketing bersama keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity itu adalah sebuah platform ya teman-teman ya, dengan visinya menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misinya kita ingin merangkul pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik, di mana kode etik di dalam iCommunity ini adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang tujuan dan kode etik di iCommunity, teman-teman. Hari ini saya ingin mendengarkan suatu sharing yang sangat luar biasa. Ya, ini request juga dari beberapa teman-teman tentang, Bro Juanda, ya angkat dong topik tentang investasi properti gitu ya. Nah, sedangkan investasi properti kita lihat juga lagi bisa dibilang lagi cenderung turun gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat tentang, kripto juga, juga, sudah kita coba kembangkan ya, karena kebetulan di sini kita juga berhasil ya, kita berhasil mengundang bukan cuma satu, tetapi dua orang yang sangat spesial nih ya. Yang satu adalah Direktur PT Metaverse Property Indonesia, dan satunya lagi adalah komisarisnya juga, ikut juga ya. Nah, jadi kita akan mendengarkan tentang apa sih bedanya antara investasi properti secara konvensional dengan metaverse ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita kasih sambutan yang sangat luar biasa kepada Bro Andika Nathanael, yeay, dan satu lagi Pak Ali Tranghada, yeay. Silakan Bro. Oke, thank you Bro Juanda. Di sini juga ada direktur kita juga nih Pak Agus nih, Bro Agus nih. Cuma dia lagi di mobil, nggak bisa nyalain video kata dia. On cam sebentar Bro Agus. Bro Agus, on cam sebentar. Iya. Kelihatan Oke.
Ah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, Sorry lagi nih. baik. Ayo, Bang. Halo Bro Juanda, apa kabar? Iya. Halo, Bro. Nah, itu dia tuh kelihatan. Oke, baik Juanda, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, iCommunity. Ini sorry saya punya kamera mati hidup nih, saya nggak tahu kenapa. Kayaknya ada something wrong di saya punya ini ya, kamera. Oke, jadi kami adalah bertiga adalah founder dari MPI, First Property Indonesia. MPI itu sendiri ya berdiri cuma kami bertiga. Kami adalah sebagai main distributor dari Metaverse Property Indonesia yang baru akan diluncurkan tanggal 27 Agustus nanti. Jadi ke depan ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan meluncurkan, dan namanya juga bukan Metaverse Indonesia ya, tapi ada nama yang memang belum bisa kami sebutkan. Nanti tanggal 27 baru kita sebutkan apa itu brandnya. Kami bertiga berpengalaman kita di properti. Ali lebih ke research-nya, saya sebagai marketingnya, dan Bro Agus itu sebagai investornya. Jadi kami bertiga kemudian ditunjuklah oleh PT WIR. PT WIR ini adalah anak perusahaan IT, di mana kebetulan juga Bro Agus adalah sebagai investornya juga di PT WIR itu. Jadi PT WIR ini adalah sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini bergerak di bidang IT dan sudah dikenal, punya anak bangsa ya, tapi di dunia di luar negeri maksud saya itu sudah sangat dikenal PT WIR ini. Jadi dan sekarang PT WIR itu juga sudah TBK. Kemudian PT WIR bergandengan dengan Salim Group, membentuklah yang namanya Metaverse. Kemudian untuk Metaverse ini, di dalamnya ini banyak sekali Metaverse Indonesia yang dibuat oleh PT WIR dan Salim Group ini mempunyai ekosistem yang sangat berbeda sekali dibandingkan dengan ekosistem yang sudah ada saat ini. Ya, jadi di situ nanti ada perbankannya, ada ekosistem perbankannya, ada ekosistem segala hal ada, termasuk properti di dalamnya. Nah, untuk properti, WIR mempunyai anak perusahaan yang namanya WIR Quanta, dan dari WIR Quanta itu menunjuk kami bertiga, PT Metaverse Property Indonesia, untuk menjadi bisa dibilang satu-satunya ya Bro Ali ya, distributor. Jadi kita distributor tunggal. Selain main distributor, kita juga menjadi distributor tunggal untuk memasarkan Metaverse Indonesia. Itu kira-kira pembukaan dari saya. Mungkin Bro Ali mau ada tambahin Bro sebagai komisaris daripada PT MPI. Ya, makasih teman-teman. Makasih Bro Juanda udah diundang di iCommunity ini. Jadi memang kenapa kemudian kami ini mau berkecimpung di dunia metaverse itu memang karena kita ngelihat apa ya, perkembangan dunia itu, perkembangan teknologi itu mungkin tidak hanya properti ya, itu di semua sektor akan cepat gitu ya, akan berubah teknologi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana nanti gitu. Tapi kami selalu bilang suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan berhadapan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, salah satunya metaverse. Nanti kan Bro Adi mungkin akan sampaikan beberapa presentasi ya, Bro Adi ya. Ya. Banyak pihak gitu ya. Jangankan yang lain, terus kami pun karena kami cuma di properti ya, tadi kami dari konsultan research, kami pertama melihatnya skeptis. Ya ini karena pertama kali kalau orang yang belum tahu sama sekali, termasuk saya, gitu. Sekarang saya juga masih belajar, gara-gara Metaverse Property Indonesia, saya pun jadi dipaksa untuk belajar apa itu Metaverse. Yang pertama-tama kami melihat skeptis, ternyata kok saya lihat ini peluangnya kok luar biasa, gitu ya. Jadi daripada kita melihat resikonya memang ada, kita tidak bisa menampik, itu pasti ada, dampaknya pasti ada.
Tapi dengan potensi yang ada, harusnya resikonya itu lebih kecil. Gitu ya, Bro Andi ya. Harusnya apa yang nanti kita invest di sana, resikonya kok kayaknya masih lebih kecil dibandingkan potensi luar biasa. Sekilas mungkin saya mau sampaikan, ada beberapa tren metaverse itu kalau kita saat ini kayak ada Roblox, Minecraft, itu kan anak-anak kita main tuh ya, itu masih gaming. Ini beda ya. Dan tren ke depan, next trend dari metaverse itu memang kita menciptakan ekosistem di dalamnya, ya. Tidak hanya game, gitu ya, tapi kita ingin membawa ekosistem yang ada di real life ke metaverse. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin Bu Andi silakan dipresentasikan. Nanti kita akan diskusi banyak mengenai ini. Thank you Bu Andi. Oke, thank you bro. Kita mulai aja Bro Juanda, saya akan share ya, izin share screen ya. Siap. Oke, kelihatan ya bro? Bro Juanda, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi kita memang suka nggak suka tadi Bro Ali sudah selalu kita sama bahasanya, suka tidak suka, mau tidak mau, tahu tidak tahu, kita harus masuki dalam dunia ini, ya dalam dunia yang baru ini, karena mungkin yang tadi Ali bilang, saya juga sama Ali masih belajar, kami berdua juga masih belajar tentang dunia ini, karena mengingat umur juga, sehingga kita juga cukup yang tadi Bro Ali bilang skeptis dengan kondisi ini. Tapi setelah kita masuk dan kita mendalami, ya paling tidak kita jangan sampai gaptek-gaptek banget lah pada saat anak kita cerita, jadi kita nggak tahu apa-apa. Bahkan yang tadi Bro Ali sebutkan mengenai Roblox, ponakan saya usia 7 tahun udah main di Roblox. Dan ternyata anak saya yang usia 15 tahun, mereka bermain di Roblox. Ya, nah jadi saya tidak semua presentasi saya bacakan, tapi dari awal aja. Jadi ini adalah perkembangan dunia teknologi, di mana dulu kalau saya jadi seorang sales, saya itu selalu cari yellow page atau buku kuning yang isi nama-nama orang tiap tahun dikeluarkan oleh Telkom, dan kemana-mana kantong saya penuh uang koin untuk nelpon di telepon umum, untuk follow up, dan biasanya malam. Saya ingat dulu saya masih ngekos, di sebelah kos saya itu ada puskesmas. Nah di puskesmas itu ada telepon umum, itu kalau malam udah sepi, nah itu saya pakai. Kenapa sepi? Karena telepon umumnya dekat dengan bukan puskesmas ya, klinik. Itu ada katanya situ kamar, ya bukan kamar mayat lah, klinik masa ada kamar mayat, tapi setiap ada yang meninggal di klinik itu pasti mayatnya taruh di situ, jadi nggak ada yang berani. Ya, jadi kita nelponnya di situ ya. Nah terus kemudian teknologi itu berkembang, kita pernah tahu web 1.0, Yahoo dan yang lainnya, dan kita juga suruh bikin email, masih belum bikin email. Sehingga sekarang kalau saya mau pakai nama andi@yahoo.com pasti disuggest sama Yahoo menjadi andi 12345678910a sampai z@yahoo.com gitu, karena nama Andi udah penuh sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu nama juanda@yahoo.com, berarti sebetulnya dari sejak dulu tuh si Juanda udah pakai Yahoo gitu, pakai email gitu ya. Terus kemudian website juga berkembang, tapi kemudian kita lalu menggunakan website, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pun akhirnya tidak bisa menggunakan .com karena .com sudah dibeli sama orang, dan harga yang dijual juga cukup mahal, karena orang yang membeli website itu tahu bahwa perusahaan yang akan membeli website yang dia beli itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar sekali. Kemudian kita masuk ke web 2.0, di mana web 2.0 ini kita main di sosial web, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Saya sendiri di properti, saya juga menjadi seorang mengajar juga di perusahaan, di salah satu sekolah properti, yang dimana saya juga sama Ali buat ya, namanya ProLab.
Nah, di perusahaan apa namanya di situ, dan sebelumnya juga saya ngajar di apa namanya tempat sekolah properti lainnya, Ali juga sama. Saya selalu mengajarkan bagaimana caranya menggunakan YouTube gitu dalam jualan. Tapi waktu itu sepertinya saya tidak didengar, tidak, orang merasa bahwa ngapain sih bisa jualan di YouTube? Memang bisa, kita cuma upload itu YouTube, terus kemudian linknya kita ambil, linknya itu bisa kita sebarkan, karena kita nggak mungkin jadi YouTuber lah waktu itu ya, kita tidak berpikir YouTuber, tapi paling tidak link itu bisa kita untuk jualan. Waktu itu saya sudah menyarankan seperti itu. Dan sekarang baru viralnya pada saat pandemi. Pada saat pandemi viral, bahkan Raffi Ahmad membeli rumah di daerah BSD dengan harga sampai dengan hampir 30 miliar. Yang membuat kita broker-broker di Jakarta nyesek itu adalah yang jualan itu brokernya Surabaya. Jadi brokernya Surabaya, pembelinya dari Depok, belinya di BSD. Nah itu kan nyesek banget kan itu. Tapi kenapa bisa begitu Raffi Ahmad beli? Karena Raffi Ahmad melihat YouTube daripada si broker tersebut. Ya akhirnya sekarang semua ke web 2.0, dan banyak lagi juga e-commerce yang muncul di web 2.0. Sekarang sudah masuk ke web 3.0, ada decentralization, yaitu contohnya ada crypto, NFT, dan metaverse. Nah kita akan bahas selanjutnya adalah, jadi kalau kita melihat memang banyak yang sudah melihat bahwa akan terjadi pertumbuhan metaverse yang sangat luar biasa. Ini berita-beritanya kita rangkum, dan opportunity di metaverse juga sangat luar biasa. Dan apa sih sebetulnya metaverse itu? Metaverse itu adalah kayak kita bilang adalah seperti dunia lain ya, atau dunia digital sebetulnya, universe ya, universe. Jadi dunia digital. Kita bisa ngapain aja sih? Banyak hal di dalam metaverse itu yang bisa kita lakukan. Yang kita kenal banyak kan adalah sekarang metaverse itu ekosistemnya itu adalah game. Ekosistemnya game. Kita bisa melihat ada Fortnite, ada Sandbox, ada Minecraft ya. Ini semua adalah basicnya adalah game. Di Indonesia juga ada yang mengeluarkan bentuknya lebih kepada sociality ya. Jadi lebih ke social life-nya, tapi tidak menggunakan secara real life. Nah, apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Jadi kita melihat bahwa game itu penting menjadi salah satu daya tarik orang untuk masuk ke dalam metaverse, dunia lain yang mau kita ciptakan. Namun kalau cuma game doang, ponakan saya yang usia 7 tahun, 10 tahun lagi dia akan meninggalkan game-game ini. Ya, karena akan muncul game-game baru. Begitu juga anak saya yang usia 15 tahun, asal 10 tahun lagi, dia tidak mungkin main game Minecraft lagi. Ya, mungkin ada game Minecraft, tapi Minecraft yang bentuknya beda lagi. Gitu. Jadi, terlalu banyak perubahan. Tapi kalau kita ekosistemnya adalah real life atau kehidupan nyata, maka kita bisa melakukan akan luncurkan tanggal 27 Agustus ini. Jadi kita adalah yang pertama metaverse yang dalam arti kehidupan nyata, real life. Apa aja sih sebetulnya yang real life itu ya? Sebelum sampai real life itu, kita bisa tahu bahwa Google, Microsoft, sama Facebook ini juga semua mereka sedang masuk ke dalam dunia metaverse. Artinya berarti metaverse ini besar. Metaverse ini akan menjadi sesuatu yang kedepannya akan ada. Kita dulu mencemooh yang adanya kayak BlackBerry, ya, terus kemudian kita sudah puas waktu itu dengan menggunakan Nokia, ya, waktu itu belum pushmail, masih full mail, ya, terus kemudian muncul WhatsApp, ya, BlackBerry, kemudian BlackBerry muncul untuk menggunakan pushmail, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya sekarang pun kita merasa sudah enak dengan WhatsApp, karena WhatsApp itu selalu selalu tahu kebutuhan daripada penggunanya. Itu paling penting. Nah, ini Google, Microsoft, sama Facebook ini mereka saling berlomba
untuk membuat yang namanya metaverse. Ada beberapa yang coba sudah mulai membuat untuk show ya, artis-artis ini yang akan show, termasuk juga Justin Bieber dan Blackpink. Ada contoh satu kasus di Indonesia belum lama ini, ada BTS. BTS itu show-nya di Amerika, tapi dia di-relay ke Indonesia dan nontonnya itu di dalam bioskop yang ada di Central Park. Ya, nonton di bioskop itu bayar 350.000. Fans daripada BTS rebutan masuk untuk nonton di sana. Dan BTS show-nya langsung di-relay ke bioskop tersebut dan BTS cuma ngomong, "Halo Indonesia." Itu satu gedung bioskop itu anak-anak yang sangat ngefans sama BTS teriak kesenangan seakan-akan disapa langsung karena memang layarnya begitu besar dan bisa langsung melihat ke sana. Ya, karena BTS belum masuk ke metaverse konser. Ini menjadi sangat menjadi ide dasar juga untuk dalam bentuk konser-konser seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang sudah mengeluarkan NFT, non-fungible token, di mana misalnya kayak Nike untuk untuk sepatu-sepatu sepatu-sepatu yang spesial, di mana kalau kita beli yang aslinya, maka kita diberikan NFT-nya. NFT itu kita anggap seperti sertifikat digital ya, atau kita bisa bilang itu menjadi aset digital, asetnya kita ya. Nah itu Gucci juga sudah masuk, Ralph Lauren masuk, Adidas masuk, bahkan mobil Lamborghini pun sudah membuat Lamborghini Metaverse-nya untuk mengeluarkan NFT-nya. Artinya kalau kita pakai sepatu Nike ini di dalam dunia Metaverse, asli realnya kita juga pakai sepatu ini, gitu. Jadi nggak kelihatan palsunya ya, semuanya kelihatan asli. Ya demikian juga dengan LV, DKNI, Balenciaga, Tommy ya, semua ada. Bank juga sudah mulai masuk ke sana, kampus juga masuk ke sana. Kebetulan saya juga sama Ali, kita lagi ngambil kuliah juga, dan saya mau kuliah karena online. Kalau offline saya nggak mau gitu, dan kami mengusulkan kepada kampus kami, kebetulan saya dan Ali ini adalah Untarian, S1-nya di Untar, kami berdua, S2-nya juga kami di Untar, dan kami memberikan kampus ini jangan hanya offline. Karena dengan online menjangkau dari banyak berbagai mahasiswa dari berbagai daerah. Teman kuliah kami ada yang dari Jambi, ada yang dari Manado dan sebagainya. Jadi menariknya kalau dengan tapi karena kita pakai Zoom itu merasa kurang dekat, sama seperti sekarang teman-teman, kita Zoom pada matiin kamera. Nanti kalau dalam dunia metaverse kita tidak bisa seperti matikan kamera, kita bisa masuk ke dalam, kita bisa ngobrol, berinteraksi dan sebagainya di dalam menggunakan avatar-avatar kita. Oke, saya lanjut. Negara yang pertama kali atau kota pertama kali yang terbesar yang sudah ada metaverse-nya itu adalah Seoul. Kemudian ada Shanghai, Tokyo, dan Dubai. Indonesia kemudian meminta atau berharap untuk bisa punya metaverse. Untuk itu, WIR kemudian mencoba untuk membuat daripada metaverse ini. Nah, teman-teman semua, apa sih sebetulnya metaverse yang ditawarkan oleh WIR ini? Metaverse yang ditawarkan WIR ini adalah metaverse yang 1:1. Artinya 1:1, kita bikin benar-benar kotanya atau daerahnya atau satu kawasannya itu yang real 1:1. Banyak metaverse yang di luaran, saya sebut aja brandnya, itu ada multiverse, multi metaverse, itu dia tidak 1:1 dan kita tidak tahu itu kota ada di mana. Demikian juga ada yang di lokal, ada lokal juga sama. Kita nggak tahu itu, kita tahu itu kotanya di mana, tapi sorry itu saya beda dengan Metaverse Indonesia yang akan di launching dengan nama yang akan disebutkan tanggal 27 Agustus nanti. Namanya bukan Metaverse Indonesia ya, karena sejak nanti mulai tanggal 27 Agustus kita promosi juga cukup besar.
nanti loh ini kok namanya bukan Metaverse Indonesia, kok namanya lain. Yes, namanya dari awal saya sebutkan bukan Metaverse Indonesia. Tanggal 27 Agustus nanti kita 1:1 dan kota yang atau daerah atau kawasan yang kita pilih adalah kawasan-kawasan yang ikonik, yang punya ikon dan punya nilai jual yang cukup tinggi untuk di awal-awal ini. Nah, Metaverse yang saya pernah lihat di Ali lihat juga di kita punya di Indonesia, itu masa istana dijual, masa Monas dijual, bahkan laut dijual. Artinya yang penting jual. Nah, kita Metaverse Indonesia tidak mau ke sana, tidak mau terjebak ke sana, sehingga kita bisa bikinnya 1:1. Kita bisa berbisnis, kita bisa berinvestasi, kita bisa melakukan kegiatan apapun di Metaverse kita, karena Metaverse kita ekosistemnya adalah real life, kehidupan nyata, di mana kita bisa dagang, kita bisa bersantai, kita bisa bersosialisasi dan sebagainya di dalam dunia Metaverse kita. Banyak yang bertanya, Pak, apakah Metaverse Indonesia akan diluncurkan tanggal 27 Agustus ini adalah Metaverse yang tidak bisa, tidak ada lagi orang yang akan bikin yang sama? Masih ada. Karena setiap orang bisa membuat Metaverse. Siapapun dia, asal dia punya kekuatan finansial yang cukup, bisa aja dia buat Metaverse. Di konsep yang sama, di kawasan yang sama, dengan ekosistem yang sama, bisa. Lantas bagaimana dengan persaingan itu? Kita lihat aja misalnya kayak e-commerce, itu kan ada Tokopedia, sekarang muncul lagi ada Blibli.com, ya, kemudian muncul lagi ada Shopee, ya, terus kemudian lagi ada Bukalapak dan sebagainya. Namun ujung-ujungnya yang kuat ya saat ini kalau menurut saya yang kuat adalah Bukalapak dan Shopee. Nah, bisa sama ekosistemnya sama, jelas sama gitu. Nah jadi kita ngambil yang mana? Ya mau setiap Metaverse kita investasi boleh. Anda semua boleh berinvestasi di Metaverse manapun, sama seperti teman saya boleh berdagang di Tokopedia, dia juga boleh berdagang di Shopee, dia boleh berdagang di Bukalapak, dia buka toko di setiap e-commerce yang ada. Kita juga sama, kita bisa buka. Tapi yang mana sih yang paling bagus sebetulnya Metaverse itu? Yang kita boleh pilih Metaverse itu yang mana sih? Oke. Yang pertama, kalau saya boleh sedikit memberikan informasi, yang pertama adalah Metaverse yang boleh dipilih. Pertama apa? Yang pertama adalah yang pertama. Maksudnya apa yang pertama? Yang pertama buat, ya. Yang pertama buat. Kenapa harus yang pertama buat? Karena yang pertama buat bisa menjadi satu generik atau menjadi contoh daripada yang lainnya kan. Dulu saya sebut merek ya, Aqua. Orang ngeledekin tuh pendiri Aqua. Apain sih air dibotolin lebih mahal daripada bensin lagi beli. Emangnya kita nggak bisa minum dari mana-mana gitu kan. Dan ternyata sekarang diikutin kan banyak sekali. Ada merek Ades, ada merek yang lain segala macam. Tapi kalau kita ke warung kita bilang, Mas beli Aqua dong. Dikasih Ades kita juga nggak pernah komplain kan. Itu artinya dia yang pertama. Jadi yang pertama itulah yang kita perlukan, yang kita harus lihat. Namun kita harus lihat juga yang pertama ini apakah ya jadi penasaran namanya nih ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua siapa yang bisa Metaverse mana yang bisa kita? Yang kedua, Metaverse yang bisa kita pilih adalah Metaverse yang tentu di belakangnya, company-nya itu secara financial dia harus kencang. Ya, kenapa financial dia harus kencang? Karena kita nggak mau mereka cuma yang kita tahu lah sama-sama di token itu kan banyak yang dibilang token micin kan. Beberapa orang mengeluarkan token micin, ada banyak lah gitu, cuma token micin artinya mereka cuma ngambil uang, udah tuh nggak ada kegiatan di dalamnya dan ekosistemnya nggak berjalan. Ya cuma ngambil untung sesaat bagi foundernya, udah tuh hilang lah itu token. Ya kita nggak mau seperti itu.
atau NFT yang digoreng-goreng. Ya, sampai sekarang kita udah nggak kedengeran lagi tuh NFT yang digoreng tuh ya, yang punya 1000 wajah misalnya seperti itu. Nah, jadi yang kedua, metaverse itu adalah siapa sebetulnya, dikembangkan oleh siapa? Metaverse yang akan diluncurkan tanggal 27 Agustus ini dikembangkan oleh Salim Group bersama WIR. Tadi saya sudah jelaskan figur daripada WIR itu siapa. Ya, sudah TBK juga. Yang kedua adalah Salim Group. Lebih tahu lagi kita figur Salim Group. Apakah Salim Group main-main di sini, nyemplungin uang, terus cuma ngambil sesaat, kemudian dia tidak mau ini berkembang? No, saya yakin Salim Group dengan namanya yang besar, mainan ini terlalu kecil buat dia. Jadi kalau ini sampai fail, gagal buat dia, maka itu akan mempengaruhi. Tentu dia akan berjibaku dan dia akan terus mencoba untuk bagaimana metaverse ini berkembang. Ya, ibaratnya nih kasar-kasarnya, misal ngomongnya nih seperti Gojek, Tokopedia, apa segala macam, bakar duit dulu lah istilahnya begitu ya. Mungkin ya. Mungkin istilahnya begitu. Jadi yang kedua adalah kita harus lihat metaverse mana yang kuat, yang bisa berkesinambungan dan terus berlangsung sehingga kita punya investasi tidak hilang di situ. Yaitu lihat siapa perusahaannya. Yang pertama adalah yang pertama. Yang kedua adalah perusahaannya. Yang ketiga adalah siapa supportingnya. Metaverse Indonesia yang akan diluncurkan tanggal 27 Agustus dengan nama yang berbeda, ya bukan Metaverse Indonesia, itu akan dikenalkan prototipenya di saat G20. Pada saat di KTT G20, Metaverse Indonesia ini akan dikenalkan prototipenya. Di pertemuan dengan presidensi G20 ya di sana. Nah, ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, kalau memang mau melihat seperti apa metaverse pilihannya adalah kita harus melihat ekosistemnya. Jadi ekosistem yang ditawarkan di Metaverse Indonesia ini adalah ekosistem secara real life. Jadi di dalam covering kita, di dalam lot yang kita beli, jadi kita ini nanti tanggal 27 baru kita jual, baru kita terima penjualan, tanggal 27 mulai start penjualan. Itu kita beli covering aja. Sama seperti kita beli covering biasa di suatu kawasan atau di developer. Misalnya kayak di BSD gitu, kayak di PIK gitu ya. Kita beli coveringnya aja. Covering komersialnya atau covering residensialnya. Setelah itu coveringnya diapain? Coveringnya kita bisa bangun. Bangunnya mau bangun apa? Terserah mau bangun apa. Karena kita bisa melakukan bisnis ya. Kalau misalnya kita ambil yang komersial, kita bisa melakukan bisnis di dalamnya. Bisnisnya apa saja? Bisnisnya macam-macam. Bisa macam-macam di dalamnya. Contoh satu hal. Misalnya, anak saya, dia hobi beli Gundam, kemudian sama dia dijual lagi. Nah, kemudian dia minta beli printer 3D. Setelah saya pikir buat apa? Ternyata dia beli sendiri printer 3D-nya, terus kemudian sama dia buat macam-macam dari printer 3D itu untuk kemudian digabungkan dengan Gundam dan sebagainya. Saat ini dia jual di Tokopedia. Namun di Tokopedia hanya bisa dua dimensi. Orang hanya melihat dan tidak bisa melihat secara detail. Setelah saya ceritakan dan dia sudah tahu tentang metaverse, gampang sekali saya menceritakan ke dia. Saya bilang, saya beli lot nantinya di metaverse dan dia bilang, oke Pak, aku setuju. Aku satu minta nanti aku mau bangun toko Gundam aku di situ. Oke, it's a good point buat dia. Artinya dia sudah mengerti. Kemudian lagi apa saja bisnis itu? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemarin waktu kita presentasi di beberapa tempat, ada satu yang bahkan dia bilang, Pak bisa nggak anak saya ini adalah guru les gitar sama drum. Oh bisa melakukan kegiatan itu di dalamnya. Terus kemudian saya ketemu lagi satu developer dari Australia datang ke kantor saya,
kita pernah meeting di Zoom, terus kemudian ini orang Indonesia, orang Indonesia tapi dia punya proyek di Australia, dan dia datang untuk lebih meyakinkan saya untuk jual proyek dia di Australia untuk orang-orang Indonesia yang mau beli di Australia. Kemudian saya bilang sama dia, Pak, bagaimana kalau ada klien kita yang tertarik dan mau beli di sana, tapi kan dia harus ngelihat layout-nya, ngelihat suasana di dalamnya, dan sebagainya. Oh ya, bayar aja booking fee. Setelah bayar booking fee, nanti kita beli tiket, penginapan segala macam. Kalau jadi booking fee, harga tiket apa segala macam itu gratis semua. Tapi kalau nggak jadi ya dia harus bayar senilai yang booking fee tadi. Oh gitu ya Pak? Iya kan fair dong kata dia. Oke Pak, fair Pak. Tapi tentu kan orang nanti kalau ternyata nggak sesuai kan dia, padahal dia juga nggak mesti harus jalan-jalan ke Australia. Kenapa Bapak nggak bikin show unit aja di Indonesia? Waduh, mau bikin di mana Pak Andi? Siapa yang jagain? Siapa yang begini? Banyak sekali alasan. Harga sewanya juga. Masa cuma saya menyewa ruangan hanya untuk bikin show unit dan sebagainya. Saya tawarkan Metaverse dan dia amazed banget dengan Metaverse di Indonesia. Dia bilang di Australia aja belum ada nih Metaverse gitu. Kenapa Indonesia ada? Nah, saya ceritakanlah bagaimana dia bisa bikin show unit itu Metaverse di show unit secara Metaverse di Indonesia. Jadi orang nggak lama-lama ke sana. Kemudian saya ketemu lagi saya di mana dia jualan meja ya, dia bilang furniture dari Jogja, dan saya akan furniture itu akan saya taruh di lot tanah saya akan bikin toko furniture buat dia. Ya, sehingga dia bisa melihat furniture orang-orang bisa melihat furniture dia. Kenapa? Furniture dia cukup antik ya, teman-teman. Antiknya itu keren banget. Dia bisa bikin satu meja utuh ya dengan 3 warna meja tanpa pakai cat. Nah ini dia hebatnya nih, 3 warna, dibuat 3 warna tanpa cat, berat mejanya 125 kilo lebih ya, kayu utuh yang lebar apa segala macam pakai terbesi, keren banget. Terus dia bisa bikin tempat duduk kayak bentuknya tas. Terus mejanya juga macam-macam, ada rajutan apa segala macam. Nah itu saya masukin ke dalam, jadi orang bisa ngelihat bentuknya daripada dia harus pergi ke Jogja. Kemudian ada lagi teman saya juga, dia mau bikin pabrik kecap. Jadi dia punya pabrik kecap di mana pabrik kecap itu ada di Lombok kata dia. Nah terus kemudian dia mau bikin gedungnya itu seperti bentuk botol kecap. Fine, saya bilang oke aja, nggak ada masalah. Dia bisa buat seperti itu dan keren banget. Saya bilang kalau itu bisa terjadi untuk buat itu. Nah, jadi yang keempat itu adalah ekosistemnya. Jadi di dalam kita bisa melakukan apapun. Di dalam kita bisa melakukan apapun. Namun kita tidak menjual yang ikonik. Ya, yang ikonik. Kita nggak mau istana kita jual, kita nggak mau Monas kita jual dan sebagainya. Kita nggak akan jual itu. Ya, yang kita jual adalah lot yang memang ada. Itu yang keempat. Jadi harus tahu ekosistemnya. Kalau game pasti akan segera bosanan ya. Tapi di Metaverse ini juga ada game ya. Di Metaverse ini ada game. Game ini menarik sih, saya juga main golf di iPad ya bersama teman saya di rumahnya dia gitu. Kita sih nggak keringetan, jempol kita aja pegel gitu, karena kita mainnya pakai jempol untuk bermain secara online di dalam, dan kita bisa pilih lapangannya seperti real, lapangannya ada di seluruh dunia. Itu kita sudah main tuh, saya sudah main di situ. Ya itu yang keempat. Yang kelima yang harus kita lihat adalah bagaimana secara traffic orang yang masuk ke dalam Metaverse ini. Ya, kalau trafficnya dikit karena tidak ada kegiatan apa-apa, maka Metaverse ini nggak berguna. Namun kalau kita bisa menciptakan traffic yang besar, yang bagus, maka Metaverse ini sangat-sangat valuable. Karena banyak orang yang masuk ke dalam Metaverse ini. Mereka bisa melihat, mereka bisa kongko, mereka bisa meeting, mereka bisa macam-macam melakukan kegiatan macam-macam di sini. Ya, yang nggak bisa cuma satu, potong rambut. Nggak mungkin potong rambut di Metaverse. Untuk avatarnya boleh potong rambut ya, tapi
Untuk realnya kan nggak bisa potong rambut, itu real life-nya. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, misalnya, nah Bro Juanda, kita bisa jual nih sama Pak James Gui misalnya, untuk dia buka ruang training, sehingga dia bisa training, bisa mendesain ruang training, baik itu mau gaya Bali, baik itu mau di Hawaii, baik itu mau di mana, di Jepang, baik itu mau di mana, segala macam, bisa. Ya bisa, dan dia beliau nggak perlu harus pergi sampai ke Surabaya, ke Bali, kemana untuk training. Dia cukup menggunakan di Metaverse, dan dia bisa menggunakan avatarnya dia untuk ada rekaman-rekaman yang bisa kita masukkan dalam setiap kegiatan-kegiatan dia untuk bersamaan secara training, ya. Bisa juga Pak Andrew Wongso dan sebagainya untuk trainer. Karena tadi sekolahan juga bisa, ya. Kursus juga bisa. Pak, anak saya jadi guru les matematika bimbel, gimana? Udah, jangan ngambil yang, kalau bimbel jangan ngambil yang komersial. Yang bimbel ngambil aja di residensial. Jadi dia bikin di perumahannya, di dalam rumahnya dibikin kelas-kelas. Nah, itu dia. Jadi yang kelima, yang paling penting kita pentingkan adalah bagaimana trafficnya, ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau pilih Metaverse, yang pertama adalah cari yang pertama. Yang kedua adalah siapa di belakangnya. Yang ketiga adalah bagaimana dengan ekosistemnya. Ya. Yang keempat, bagaimana dengan trafficnya. Di situ. Ya. Dan satu lagi adalah ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah yang sudah MOU, ya, dari perbankan aja ada Bank Syariah, BRI, BNI, Bank Mandiri, kampus tuh ada Multimedia Nusantara, ada Atmajaya, ada Trisakti, ada Kalbe, ada Binus dan sebagainya. Jadi inilah Alfamart juga ada, ya, Alfamart juga ada. Inilah yang sudah masuk, termasuk juga Kadin pun ada. Udah MOU untuk bergabung di dalam Metaverse ini. Ya, jadi itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam saat kita memilih Metaverse. Selanjutnya, Metaverse Indonesia ini lahan yang pertama dibuat di mana? Lahan yang pertama kita lakukan adalah di PIK, Pak. Inilah lahan yang kita buka pertama kali, di PIK. Di PIK ini kenapa di PIK? Pilihan yang pertama di PIK ini, karena PIK ini ternyata sudah menjadi daerah destinasi. Menjadi daerah destinasi yang ramai sekali berkunjung. Kebetulan kantor saya juga di PIK. Kalau pulang itu memang macet sekali, ya. Kalau mau pulang itu masuk tol itu macet banget gitu. Saya pulang ke arah barat dan itu macet sekali. Nah, inilah yang PIK yang pertama. Karena satu alasan adalah menjadi satu daerah destinasi. Yang kedua, perputaran uangnya juga cukup tinggi, artinya ekonomi di sini hidup, ya. Spending untuk orang bayar jual beli juga tinggi sekali di sini, ya. Terus kemudian harga rukonya sendiri yang di daerah Kemcik itu sendiri itu sudah 11 sampai 12 M, yang 4 lantai, yang 5 lantai bisa 15 M rukonya, ya. Nah, jadi pilihannya adalah di PIK. Kemudian PIK ini juga punya ikon-ikon yang cukup luar biasa, yaitu salah satunya adalah Seci. Nah, ini adalah Seci. Di sini Seci. Ya, terus kemudian gambarnya kurang gede, ya. Bentar, saya pulpennya kurang gede. Nah, ini Seci. Ya, terus kemudian ada PIK Avenue Mall-nya. Dan kemudian ada yang kita sebut namanya di sini itu adalah Pancoran PIK. Itu yang nggak kita jual, Pak. Di PIK ini kita nggak jual. Namun yang warna merah-merah ini, ya, ini yang warna merah-merah ini, sorry saya pakai warna merah aja. Yang warna merah-merah ini adalah komersial. Ini adalah komersial. Ini semua komersial. Ini komersial semua. Jadi yang warna merah-merah ini semuanya adalah komersial. Apa bedanya komersial sama residensial yang warnanya emas? Yang warnanya ini.
ini residensial, ini residensial, ini residensial. Buat adalah Peak 1 dan Gulf Island. Ya, ini Peak 1. Jadi yang saya buat ini, yang saya ini adalah Peak 1. Yang ini adalah Gulf Island. Nah, bedanya apa antara residensial dan komersial? Kalau residensial nggak bisa berbisnis, Pak. Nggak bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi dia hanya bisa pakai untuk apa? Ya untuk les tadi lah saya bilang. Kalau les kan membayarnya bisa secara offline ya. Tapi belajarnya bisa secara online. Jadi anak tetap di rumah, gurunya memperhatikan, terus pelajaran bimbelnya bisa dilakukan semuanya. Nah itu adalah residensial, atau kita untuk arisan, untuk ya sekedar punya aja juga boleh ya, untuk apa namanya, yang penting punya. Kalau komersial itu kita bisa melakukan transaksi bisnis di dalamnya. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa apalagi yang bisa kita ketahui. Nah, Bapak dan Ibu semua teman-teman, ini dia. Jadi Peak 1 di rilis pertama ini kita cuma memasarkan 700 commercial land, cuma 700, dan 2.800 residen. Jadi kita ada 3.500, di mana 2.800 itu adalah residensial dan 700 itu adalah komersial. Ukurannya berapa sih, Pak? Oke, ukurannya kita belinya itu adalah lot. Jadi kita ada lot 1x1, lot 1x2, lot 2x2, dan seterusnya. Sampai dengan lot terbesar adalah 7x7. Ya. Satu lot itu yang 1x1, yang 1x1, kalau secara dunia realnya itu ukurannya adalah 16x16. Jadi memang nggak bisa persis seperti ruko ya. Ruko di sana itu 4,5 kali 15. Berarti kurang lebih 3,5 ruko. Itu mereka itu satu lotnya. Jadi 16 kali 16 ukurannya. Bisa untuk apa? Bisa macam-macam. Kita bisa bangun building di dalamnya. Bangun buildingnya berapa lantai? Nah, untuk yang tipe 1x1 tadi yang 16 meter kali 16 meter, ketinggiannya kita batasi, yaitu menjadi hanya 20 meter. Pak, kenapa dibatasi? Kenapa nggak dibiarkan saja sampai setinggi-tingginya? No, jadi jelek dong nanti. Nggak beraturan kotanya. Jadi kita batasin tingginya adalah yang 1x1 adalah 20 meter. Kalau 2x2 berapa? Ya nggak bisa langsung 40 meter atau sama dengan 20 meter. Kita punya hitungannya. Nanti kalau ada yang mau beli 2x2 atau 1x2, tentu tingginya bisa lebih tinggi. Ya, jadi nggak memanjang gitu ya, nggak kayak pensil tinggi sekali gedungnya karena dibuat tinggi seperti itu. Nah, ini 700, cuma memang pada saat launching nanti untuk yang 1x1, untuk yang 1x1 itu jumlahnya cuma 280 unit. 280 unit. Sisanya ada 1x2, 2x2, 2x3, dan sampai 7x7. Nah, ini yang di Peak ya, yang sudah kita lakukan. Nah, ini dia build-nya 1x1, 1x2, 2x2, 2x3, 3x4, 3x3, 4x4, dan 7x7. Ini yang kita akan pasarkan di tanggal 27 Agustus sekarang. Dan perlu diketahui bahwa sekarang NUP yang sudah kami terima, sudah di atas 250 NUP. Ya, sudah di atas 250 NUP. Yang mereka akan siap bayar pada tanggal 27 Agustus ini. Nah, itu kira-kira dari kita tentang Metaverse. Oh ya, saya lupa harga ya. Harga ya, pasti ada nanya harga ya bro ya. Harganya berapa? Nah, ini dia yang perlu teman-teman ketahui. Harganya ini masih early bird harga.
Harganya masih early bird, harganya masih murah banget. Ya. Ada metaverse yang tadi saya sebutkan, ya, ada metaverse yang saya sebutkan tadi. Itu harganya dia menggunakan mata uang sendiri, namanya metaverse, metacoin, di mana dia satu metacoin sama dengan $1, dan dia jualnya propertinya kurang lebih hampir sama ya, kurang lebih hampir sama dengan kita, cuma di ekosistemnya berbeda. Saya nggak tahu bisa transaksi secara bagaimana, tetapi hampir mirip ekosistemnya, cuma dia jualannya per floor. Ekosistemnya punya luar negeri ya, tapi dia nggak 1:1, kotanya di mana kita nggak pernah tahu itu kotanya apa, cuma dia jualnya adalah per floor, per satu floor itu dia jual 1000 meta, 1000 meta coin ya, 1000 NC, dan itu meta coin itu 1000 meta coin sama dengan 15 juta. Jadi kalau $1 15.000 berarti adalah 15 juta. Yang saya herannya banyak orang Indonesia beli di sana. Begitu saya ngelihat NFT-nya yang ada, itu namanya banyak orang Indonesia. Ya, kebayang kan? Orang Indonesia itu sultan semua bisa beli di sana. Nah, harga kita nggak sampai harga 1 meta coin. Harga kita cuma adalah sebesar 12 juta rupiah sudah include PPN. 12 juta rupiah sudah include PPN. Tetapi ya itu starting 12 juta rupiah sudah PPN. Tapi itu belum diskon. Nah, Bro Ali ini mau ngasih diskon katanya ya, Bro. Berapa, Bro, diskonnya, Bro Ali? Komisaris kita akan memberikan diskon nih untuk yang mau ya. Spesial buat ICOM. Itu dia. Ya, jadi memang khusus buat iCommunity ini kita udah bicara untuk yang investor yang memang nanti NUP-nya itu non-refundable, itu dapat diumumin sekarang ya, Bro ya? Nggak apa-apa ya? Umumin. Iya, jadi ini menariknya di sini. Jadi ini harganya masih early bird, nanti bisa naik almost double nanti ketika masuk pasar global. Tapi saat ini 12 juta ada PPN, dan kalau NUP non-refundable itu kami berikan lagi sebenarnya 20% diskon. Itu luar biasa. Makanya itu yang waktu saya bilang, tadi di muka saya bilang, kalau resikonya yang ada, berarti kan kurang lebih 8 juta, 8,8 juta. Resiko yang ada dengan kita mengeluarkan 8,8 juta, itu resikonya terlalu kecil dengan sebetulnya potensi yang luar biasa. Itu aja sih sebetulnya. Itu pun saya, Andi, sama Bro Agus pun udah beli ya. Jadi kita ini penasaran dan lihat peluangnya luar biasa. Jadi jangankan sebelum yang lain, kita juga pun beli gitu loh ya. Jadi dan itu tidak satu gitu. Yang tadi itu Bro Andi sampaikan, saya mikir kalau selain buat bisnis ya, buat nanti buat perusahaan saya, buat dagang, saya minimal 2. Ya bukan dia mungkin tadi belum dijelaskan ya, yang Bro Andi beli itu. Dia beli itu minimal kelipatan 2 gitu ya. Jadi kalau beli satu buat simpan, yang satu kita buat transaksi. Ya. Kemudian karena anak saya 3, saya tambah 3 lagi. Minimal nanti anak saya ngerasain juga, nanti bisa buat anak saya dagang segala macam 3 lagi. Anaknya 5 ya 5 gitu ya. Kalau bisa 10 2 kali. Ini karena ini saya lihat trennya ke sana ya tadi ya. Kita nggak bisa pungkiri kok, nanti kita akan trennya ke sana. Sekarang kita bicara milenial udah masuk digital. Nanti yang bermain Gen Z. Gen Z itu anak-anak kita nanti itu akan udah terbiasa, dia lahir aja udah melek digital, dan ini udah satu hal yang biasa buat mereka. Jadi nanti mungkin transaksi segala macam akan di sana. Gitu ya, Bu Andi. Ya. Nah, untuk lebih jelas ya, saya akan setelkan video, tapi ini sebetulnya video ini bukan video Metaverse Indonesia. Saya ambil cuplikan-cuplikan ini dari YouTube ya, untuk menggambarkan Metaverse itu seperti apa, nanti ekosistemnya di dalamnya seperti apa. Ya, saya share video sedikit ada Bro Juanda ya, supaya lebih tahu, lebih merasakan sebetulnya Metaverse itu kayak apa sih gitu, ya. Oke. Apakah kelihatan Bro Juanda videonya? Kelihatan. Iya. Kita mulai ya. Kegiatan apa aja sih sebetulnya yang bisa dilakukan di Metaverse? Nah, sebagai developer, kita bisa bikin rumah contoh.
Jadi kalau kita punya rumah di Parung Panjang, di Cikupa, di mana-mana, ya kita bikin aja, kita beli tanahnya, kita beli tanah lotnya, kita bisa bikin rumah contoh. Atau kalau developernya punya building untuk bikin, yang tadi seperti saya bilang, di Australia, bisa bikin seperti ini. Jadi orang lihat dulu gitu, oh begini ya ruangannya ya, oh kalau lantai 40 ini bisa seperti ini gitu. Ketinggiannya dan sebagainya gitu. Bahkan perusahaan yang tadi saya sebutkan sport car ya, yang luar biasa pun mereka sudah menciptakan metaverse untuk NFT ya, yaitu Lamborghini. Jadi setiap yang kita memiliki Lamborghini nanti akan diberikan NFT yang bisa kita gunakan di dalam metaverse kita. Museum, galeri, kita juga bisa. Kita bisa buat museum, orang datang ke kita, mau masuk ke museumnya, mau melihat gambar-gambar, lukisan, keterangannya seperti apa dan bagaimana, itu bisa. Tadi toko furniture bisa dan sebagainya. Ini gambaran kira-kira kita bisa pasang billboard di gedung kita dan sebagainya. Bahkan di dunia kedokteran, orang kalau dokter mau ngebedah pasiennya, dia belajar dulu supaya berhasil atau tidak berhasil. Ya, ini juga kita bisa bayangkan kalau kita beli di e-commerce, kita cuma 2 dimensi. Tapi kalau kita melakukan kegiatan jual beli di sini, kita bisa lihat sampai 3 dimensinya. Oh begini tuh bentuknya gitu. Kita belakangnya seperti ini, harganya ini, oke kita beli. Bahkan Walmart pada saat masa pandemi mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka menciptakan yang namanya seperti metaverse ini. Setiap orang yang datang ke metaverse Walmart itu akan dilayani oleh 1 orang avatar pelayan ya. Dan kita bisa melihat, oh ini makanannya apa, terus bisa resepnya apa aja pada saat kita ngambil barang yang kita inginkan. Nah, avatar ini tahu ya, menggunakan kecerdasan intelijen, artificial ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bisa tahu yang dibutuhkan orang ini apa. Karena orang ini pernah masuk ke mencari di toko-toko e-commerce dan itu semua direkam sama dia. Dan dia bilang, lu nggak butuh itu, kata dia ya. Susunya, udah remove aja. Oke dah, gue remove susunya. Oke, selanjutnya di list lu itu ada TV, lu butuh TV. Gue kebetulan ada nih jualan TV besar yang lu mau nggak nih 86 in, harganya murah, cuma $799. Ini kita lagi diskon, lu mau nggak? Oke, gue mau. Kalau gitu gue beli ya TV-nya. Selesai, yuk mau check out nggak? Udah semua beli, oke check out. Kemudian payment-nya kita lihat, oke payment-nya approve, kemudian barangnya dikirim. Nah, inilah gambaran bagaimana kondisi Walmart yang seperti itu. Kita juga bisa buat kantor, di mana ini semua banyak, misalnya kantor marketing atau broker ya, atau apapun itu, atau kita jual barang-barang apa itu tadi. Kita bisa masuk poster-posternya, kita masuk ke sana. Kalau cari arsiteknya bagaimana Pak? Cara buat arsiteknya? Boleh nggak kita bikin arsitek sendiri? Boleh, arsiteknya boleh arsitek sendiri. Mahal nggak? Nanti jangan-jangan beli tanahnya murah, cuma 9,6 sudah tersupply PLN, tetapi bikin bangunannya mahal. Nah, bikin bangunan itu tergantung. Mau pakai yang desain arsitek yang terkenal, ya tentu mahal. Atau lebih detail, ya mahal. Tapi ternyata yang saya tunjukkan yang sekarang ada video ini adalah ini anak SMK. Anak SMK sudah mampu membuat seperti ini, metaverse dalam bentuk food court. Ini keren banget ya. Jadi kita bisa, oke, kita cukuplah dengan seperti ini, gambar desainnya seperti ini, cukuplah untuk kita bangun building dan minta anak SMK ini untuk bangunin kita punya building. Ya. Mau pesen apa nih gitu kan, nanti tinggal Gojek anterin kalau kita sudah melakukan transaksi dan check out segala macam ya. Ini bisa langsung, oh ini cuma 5.000, kurang lebih seperti itu. Thank you. The future is today. Siapkah kita menghadapi ini semua? Siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita harus jalani di sini. Gitu kira-kira Bro Juanda. Harganya murah dan ya betul Pak Ketut, 9,6 juta
harganya ya 9,6 juta harganya itu per satu lot 1x1. Jadi developer mau bangun kantor marketing atau galeri marketing ya silakan datang ke sini. Mau bikin kantor tour and travel bisa buat di sini. Jadi nanti masuk ke dalam dilayanin avatar, Bapak mau kemana? Saya mau ke Turki. Oke Pak, silakan ini Turki. Masuklah ke Turki apa segala macam. Nah, jumlah lotnya tidak akan bertambah. Jumlah lot komersial hanya 700. Jadi kalau kita mau ya silakan 700 lot ini. Dan jangan lupa terbatas hanya 700, sudah itu selesai. Habis itu kalau selesai mau kemana Pak? Oke, kalau sudah selesai, maka Wir dan kita akan berangkat ke Bali. Jadi kita akan bangun kawasan di Bali. Nah, kawasan di Bali apa? Tentu yang kita pilih adalah tempat yang ramai dan sebagainya. Kita belum tentukan di mana. Let's say misalnya kita tentukan adalah daerah Jimbaran yang banyak hotelnya. Kita buat apa hotel itu? Hotel itu harus beli. Kalau dia nggak mau beli, nanti ada orang yang beli, rugi kan? Boleh nggak pemilik yang lama itu komplain? Pemilik real. Misalnya di hotel, misalnya Hotel Mulia, di lokasi Hotel Mulia nggak mau beli. Ada hotel yang lain beli, atau ada perorangan beli. Bagaimana? Pemilik Hotel Mulia bisa marah nggak? Nggak bisa marah. Kenapa lu nggak beli? Ya udah gue mau beli. Ya belilah sama yang udah beli. Berapa harganya? Kok lebih mahal? Lah iya dia tahu. Dia kenapa lu nggak mau ambil di luar gitu. Terus manfaatnya bagi hotel itu apa? Oke. Pertama, kita misalnya Bro Juanda nih kita mau tanggal 31 Desember nih Bro. Kita mau nginep di Hotel Mulia deh ya. Kita anggap Hotel Mulia gitu. Kita nggak pernah tahu kamar nomor berapa kita punya kan. Kita book misalnya yang superior di hotel di Bali lah, jangan sebut brandnya. Hotel di Bali kita mau tanggal 31 Desember. Kita mau ngadep laut. Kita tahu nggak kamar nomor berapa sekarang? Detik ini nggak tahu. Kita nggak tahu bentuk kamar kita kayak apa. Kita nggak pernah tahu view kita kayak apa. Tapi pada saat kita dengan adanya metaverse, saya masuk ke dunia metaverse, saya ke hotel tersebut, avatarnya menyambut kita, resepsionisnya, kemudian kita tanya saya mau ngadep ke laut, ambil superior apa segala macam, diantar ke kamar lantai 5 nih lebih bagus gini. Ini kita bisa masuk, kita lihat view-nya. Oke. Saya ini masih kosong, saya ambil ini untuk tanggal 31 Desember, saya mau tahun baruan di sini. Jadi saya book di sini. Oke Pak, tanggal 31 Desember kita pasti kamarnya itu. Kalau kamarnya bukan itu kita komplain karena di dalam surat keterangannya sudah ada kamarnya itu. Nah itu kira-kira akan terjadi seperti itu di dalam dunia metaverse itu. Nah itu adalah di pick. Jadi udah habis di pick ini kita nggak akan nambah lagi dulu ya. Kita baru ke Bali dulu gitu. Nanti dari Bali kemana? Ya kita belum tahu. Kita mau kemana lagi nanti itu kita belum tahu. Jadi terbatas sekali memang seperti itu. Nah tadi seperti Bro Ali bilang, kalau kita sudah masuk ke marketplace, kita masuk ke OpenSea. Ya, dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa, harganya akan naik dan itu almost double karena pertama aja sudah diskon dapat 20%. Tapi yang non refundable caranya adalah kalau memang niat mau ya, kalau memang mau bisa hubungi Bro Juanda ya, kalau mau bisa hubungin Bro Juanda untuk kemudian Bro Juanda mau unit akan ke Bro Juanda ya, minta bantuannya Bro ya untuk kumpulin ya. Nanti dari sana nama-nama macam kita akan ambil, kita akan siapkan, terus kemudian kita transfer NUP-nya. Jadi NUP-nya itu tanggal 27 Agustus itu sudah bayar NUP. Yang tidak bayar dalam waktu tertentu nanti kita waktunya kita tentukan. Kalau dia nggak bayar maka nomor dia akan ke bawah, nomor yang bayar itu naik ke atas gitu ya, untuk pilih unit. Nah itu kira-kira seperti itu. Nanti pilih unitnya di bulan September. Tanggalnya belum kita tentukan, tapi pilih unitnya adalah di bulan September. Seperti itu. Bentuk kepemilikannya seperti apa, Ibu Leni Kurniawan? Bentuk kepemilikannya adalah NFT, ya. Bentuk kepemilikan NFT. NFT ini ada nomornya. NFT itu ada nomornya.
Nah, nomor yang kita buat itu adalah saya share ya. Ini nomornya, sorry. Nah, ini. Jadi nomor NFT-nya itu adalah ada di bawah ini. Ada country code, jadi 62 itu Indonesia, 14470 itu adalah PIK, kode posnya PIK, C1 itu adalah komersial 1, A99 itu adalah land type dan lot number. Nah, ini adalah bentuk yang namanya NFT-nya. Terus NFT ini bisa hilang nggak? Ya. Jadi gini, NFT ini adalah bukti kepemilikan atau aset digital, sertifikat digital yang akan kita simpan di wallet. Wallet ini apa? Wallet itu kayak berangkas, ya kita kayak punya berangkas kita gitu ya, punya berangkas. Ini sebenarnya kayak website aja, ada hosting, ada domain ya. Hosting itu di mana, domainnya ada di mana. Jadi di sini tadi kan decentralized, artinya tidak ada orang di dalam, semuanya by system, di mana berangkas-berangkas ini akan dimasukkan ke dalam blockchain, servernya lah blockchain. Ini nggak ada orang, jadi kalau nomor kita nggak boleh hilang, password kita nggak boleh lupa. Kalau lupa, maka kita punya NFT, digital certificate kita, aset digital kita, semua yang udah pernah kita beli hilang. Mau minta tolong sama siapapun nggak bisa. Jadi boleh bisa dihack. Blockchain belum bisa dihack. Sampai saat ini blockchain itu belum bisa dihack. Dan kalau ada terjadi biasanya berinya kita masuk dalam satu platform yang membuat kita bisa diserang oleh hack gitu. Tapi sampai saat ini enggak. Kalau pemilik bisa menjual ke pihak lain, bisa. Jadi bisa ada secondary-nya. Jadi bisa dijual ke pihak lain. Namun setiap kali di dalam dunia metaverse, di dalam dunia NFT, setiap kali kita menjual secondary, kita akan dikenakan royalti. Ya, itu disebut namanya royalti sebesar 5%. Ya, royalti sebesar 5%. Di mana royalti ini dihitung 5% dari harga, bukan harga awal, tapi harga transaksi terakhir. Itu. Berarti transaksinya rupiah ya, bukan kripto. Saat ini, saat ini kita masih pakai rupiah. Kita belum pakai kripto, kita belum pakai token. Ya, kita lagi menunggu regulasi dari pemerintah lagi. Siapa tahu pemerintah mau mengeluarkan digital rupiah atau apa segala macam, nanti kita bisa menggunakan ke arah sana gitu ya. Tapi tetap kita ada platform kita yang sudah kita siapkan juga untuk semuanya ini. Nah, selanjutnya juga yang perlu diketahui juga sama teman-teman ya, kita tidak jual ke orang asing dulu. Jadi yang boleh beli saat ini sampai nanti pemilihan unit September, orang asing belum boleh beli. Orang asing belum boleh beli. Yang boleh beli harus yang punya KTP dulu. Nah, bisa kebayangkan kalau misalnya tiba-tiba orang asing boleh beli dan mereka mau berbisnis di sini. Teman-teman tahu nggak, di Bali itu yang rental motor kelihatannya orang Bali. Modalnya itu di Canggu tuh kalau kita ngeliat kan, ternyata pemodalnya adalah bule. Kita ngeliatin restoran, wih rame. Kita pikir orang lokal, nah ternyata orang bule. Terus kemudian banyak ya kejadian-kejadian toko butik ya, toko butik saya juga kaget, teman saya sewain ke orang bule ya untuk jualan kaos, cuma kaos doang tapi mereka berani sewa sedemikian rupa di Bali. Nah, itulah kira-kira yang kita akan berikan kepada teman-teman di iCommunity bahwa ini adalah sesuatu hal yang menarik. Perhitungan ROI-nya gimana? Nah, tergantung Pak. Bapak mau secara mau menggunakan ini sebagai untuk bisnis, ya,
untuk bisnis Bapak, saya nggak tahu bisnis Bapak apa, atau memang ini hanya Bapak untuk sebagai investasi untuk mendapatkan capital gain. Ya, jadi saat ini yang pasti kalau Bapak beli di iCommunity ini, kalau yang non-refundable, bayar 5 juta nanti tanggal 27 Agustus, bayar 5 juta, maka Bapak akan mendapatkan diskon 20%. Dapat diskon 20%. Pak Yopi 8,8, 9,6 ya sebetulnya sama 8,8 itu belum PPN. Jadi 12 juta itu di diskon 20%. 12 juta diskon 20% kurang lebih kita 9,6 lah. Kalau 8,8 belum PPN. Itu komersial. Kalau residennya setengahnya, Pak. Kalau residennya setengahnya. Ya, karena residen nggak bisa bikin itu. Terus kita bisa bikin billboard nggak? Kita bisa bikin billboard di depannya dan sebagainya, nunggu di dalamnya mau seperti apa dan seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu semua teman-teman yang hadir di sini, yang tadi saya Ali sampaikan, belinya harus double. Yes, belinya harus double. Kenapa harus double? Jadi, oke, yang tadi pabrik kecap ya, yang tadi pabrik kecap. Saya bilang pabrik kecap, terus dia bilang saya mau memasarkan pabrik kecap ini. Iya, bagaimana saya bisa memasarkan pabrik kecapnya ini terkenal karena dia punya pabrik kecap itu luar biasa. Luar biasanya itu dia menggunakan kedelai lokal, Lombok. Dan dia menggunakan fermentasi untuk membuat kecapnya itu. Nah, saya bilang bikin prosesnya di dalam gedung ibu, dalam metaverse. Oh iya bener ya, kata dia. Iya nanti di ujungnya beli ya. Sama kayak Bro Juanda kan baru pulang dari ini kan, dari Dahang ya, dari Bangkok tuh. Pasti masuk disuruh ke toko madu gitu, apa segala macam gitu, lebah-lebah itu, dan ujungnya suruh beli madu ya. Ada pertanyaan nih, ya kan kayak tadi pertanyaannya misalnya, udah beli lotnya terus ngebangunnya gimana caranya bro kalau kita nggak ngerti? Ya ngebangunnya pakai arsitek aja, panggil arsitek atau pakai anak SMK aja tadi. Nah kan harus ada coding-codingnya nggak atau apanya gitu? Nah nanti dari bentuknya kasih ke kita, nanti kita yang upload masuk ke di lognya situ gitu. Bayar lagi nggak tuh? Nah Agak nggak ada iuran pengelolaan lingkungan ya, nggak ada Satpol PP itu ya, nggak ada iuran pengelolaan lingkungan, nggak ada bayar parkir, nggak ada bayar apa segala macam. Namun setiap lot itu ada kuota untuk servernya ya bro. Yang pasti kita berikan cukup gitu. Cuma kalau nambah di dalam mau jadi diskotik lah, mau jadi apa, lampu-lampunya banyak, terus kemudian banyak sekali pernak-pernik, detail apa segala macam, videonya segambreng, semua video dimasukin segala macam, ya pasti kuotanya habis, harus beli kuotanya sama kita. Itu desainnya 3D. Desainnya 3D. Suruh tadi kan ada contohnya kan anak SMK tuh tadi bisa bikin anak SMK. Ya berarti kita suruh orang gambar 3D-nya terus dikasih ke sana untuk diuploadin gitu. Yes. Tapi nanti kita lagi siapkan template, bro. Template gedung. Cuma ya kalau pakai template gedung kan ketahuan bener kita jual cuma pakai template gedung ya. Jadi kita tinggal plug and play aja gitu. Ya gedungnya sama semua, nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma dalamnya aja kita bisa. Tapi juga dalamnya kan skat-skatnya, kotak-kotaknya segala macam yang kita butuhkan, kita mau pasang apa, ya itu sudah plug and play semua. Jadi gedungnya sama juga, lu mau masuk kemana sama, gedungnya masuk ke sana sama. Nah, tuh ada Bro Yopi tuh, jadi reseller nih kayaknya nih. Mesti gabung C21 AKN. Nah, mesti gabung sama C21 AKN. Itu. Masih gabung sama C21 AKN itu ada Bu Rosi itu. Prinsipalnya tuh masih masuk ke hubungin ke Bu Rosi itu Pak Yopi. Ya. Bu Rosi kasih kontaknya dong. Jadi nah, ini dijual juga di C21 AKN nih ya? Ya, dijual. Oke, nah ini dari Azhara nih, transaksi ekosistemnya gimana tuh? Ya, jadi transaksi ekosistemnya tadi yang seperti saya katakan, nantinya akan bekerja sama dengan banyak payment gateway yang ada di Indonesia tentunya. Itu kira-kira untuk transaksi ekosistemnya.
Tuh, Pak Yopi, hubungin Bu Rosi ya. Udah ada di chat tuh. Jadi ekosistemnya nanti pembayarannya kita akan payment gateway yang ada di Indonesia akan kita rangkul untuk kemudian bisa transaksi di sana. Gampang sekarang kan, dari ada QRIS juga kan, dari QRIS. Jadi tinggal ada transaksi bisa. Itu kalau dimaksud oleh ini ya. Jika jualan atau buka toko di Metaverse perlu sales lagi nggak bro? Nggak perlu Pak. Ini ketua umum sales Indonesia nih. Iya Pak Indra. Sebetulnya perlu ya. Sebetulnya perlu, tetap perlu karena setiap ada tamu yang datang kan kita harus layanin kan. Ya, kalau chatbot yang dibikin oleh Bro Juanda itu udah kita ternyata sekarang orang tuh malas sekali ya. Malas sekali untuk dibales sama chatbot gitu ya. Kita kalau ketika apa chatbot gitu, ketika apa chatbot itu kita males banget gitu. Jadi sales perlu nih, Pak Indra, harus ada salesnya dong di sana. Desain AI oleh siapa? Maksudnya AI yang siapa nih Pak? Desain kalau AI-nya Metaverse ini didesain oleh WIR, ya, didesain oleh WIR. Kalau SSL payment-nya, ya ini udah terlalu teknis untuk pembayaran SSL payment-nya. Ini nanti saya bukan belum ya, tapi saat ini bukan nggak bisa, tapi belum bisa untuk menjawab untuk SSL payment bagaimana untuk T+1-nya. Itu Pak Azhar Rizal, ya. Azharah Rizal, sorry, kurang lebih gitu. Free biaya desain nggak untuk plug and play-nya kalau Bapak sudah ada desain sekarang free Pak. Ya, tapi untuk biaya desain Bapak menggunakan arsitek mana yang Bapak mau pakai apa segala macam itu Bapak harus bayar dengan arsiteknya atau juga bisa dari referensinya kita siapkan referensi untuk untuk membuat desainnya. Ya, nanti tinggal kita hitungkan biayanya nanti bisa langsung connect dengan mereka semua. Gitu, Pak. Nah, ini dia teman-teman semua. Ke depan ini orang yang bisa AI maupun orang yang bisa desain 3D ini lowongan pekerjaannya gila-gilaan, Bro. Itu kira-kira dari kita kalau mau order langsung chat ke Bro Juanda ya. Yang sekarang suaranya nggak putus-putus ya, Bro? Aman. Aman ya. Mungkin udah ada yang lapor kali ke Republik nih. Infrastruktur keamanan transaksi mirip marketplace antara buyer dan seller. Ya Pak, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk infrastrukturnya karena kita akan menggunakan payment gateway yang ada Pak. Ya. Untuk di marketplace-nya. Ini Pak Azhar Rizal ini cukup mengerti nih untuk Metaverse nih. Dan bisa ngeborong nih kayaknya nih. Bro Juanda. Ya. Websitenya apa Pak? Oh nanti ya Pak, ya nanti kita kasih linknya untuk tanggal 27. To be honest, saya aja baru dikasih lihat doang, tapi nggak boleh saya ambil. Ya, jadi benar-benar karena memang ini untuk di G20 ya prototipenya ya, jadi sangat-sangat dijaga kerahasiaannya nih. Jadi nanti tanggal 27 itu baru kita lihat side plan-nya. Sama beberapa cuplikan dikit-dikit aja. Nggak bisa kita berinteraksi di dalam untuk coba-coba karena prototipe pertamanya itu baru di sana. Kalau untuk ya itu Bro Ali itu udah tulis kalau untuk websitenya kita ya bisa dilihat di metaversepropertyindonesia.com, IG-nya MPI Nusantara. Nanti setelah 27 Agustus baru kita share di websitenya. Itu.
Oke, nah bro, bedanya investasi konvensional sama metaverse nih bro, boleh di-share dikit-dikit nggak? Oke, bedanya investasi properti konvensional sama investasi di metaverse. Sebetulnya sama aja, selama kita bisa ngelihat satu peluangnya, bro. Ya, jadi cuma sekarang kalau kita investasi di properti konvensional, paling tidak properti yang bisa kita investasi, kalau kita mau investasi ya, itu adalah minimal 500 juta. Minimal 500 juta. Karena kalau rumah-rumah yang di bawah, yang 300 juta atau segala macam, saya apalagi yang di bawah 200 ya, saya bingung kalau ada orang menginvestasikan beli rumah di bawah 200 untuk investasi. Karena secara percentage naiknya juga nggak akan banyak, bro. Ya, ya. Itu. Ya, tapi kalau mau yang banyak investasi adalah yang di 500. 500 pun dengan kondisi lahan yang cukup banyak, lahan yang cukup luas. Kalau developer tuh punya lahan nggak luas, ya investasinya ngelihat marketplace kan, ngelihat keberadaan daripada pasar naiknya, nggak bisa digoreng-goreng naik. Ya, misalnya kayak di daerah Jakarta Utara itu kan, itu waduh, harga rukonya yang tadi saya sebutkan itu kan juga tinggi sekali. Ya, ya. Kenapa bisa begitu? Karena besar lokasinya, luas. Jadi dia bisa bikin banyak booster yang membuat harga itu bisa naik. Kalau lokasinya nggak besar, gimana mau buat booster untuk naik? Booster itu apa? Misalnya, oke, kita sebut peak ya. Peak itu kan luar biasa karena boosternya banyak banget. Dia bisa bikin pancoran peak, terus kemudian dibikin pasir putih, nanti dia akan bikin kolam renang terbesar, dia bikin pasar modern terbesar di Asia Tenggara, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu luar biasa peak itu. Gitu. Digoreng nggak? Itu bukan goreng, itu booster. Ya. Dia punya booster-booster yang membuat tuh, wah ini akan terus nih bergerak gitu. Jadi dia berani dan percaya diri. Nah kalau kita unitnya cuma di dalam lahan yang nggak terlalu besar ya 3 hektar, 2 hektar ya itu kita kebanyakan untuk tinggal, bukan untuk investasi ya. Investasi bisa pasti naik, tapi nggak ada boosternya ya tentu lebih lama. Itu kaitannya dengan booster. Begitu juga di metaverse, kita harus lihat kawasannya besar nggak, di belakangnya developernya kuat nggak untuk bikin booster-booster terus kan di dalamnya kan. Ya. Membuat orang terus masuk ke dalam metaverse-nya yang ada di metaverse Indonesia ini akan dikeluarkan sama Salim Group ini. Ya, ya. Wah ini kalau saya baca chatnya dari Pak Azra nih kayaknya keren banget nih masukan-masukannya ya. Ada pakai SSL payment, free biaya registrasi dan segala macam. Nah itu semua nanti dibuka semua tanggal 27 Agustus ya. Ya, dan segala macam. Kalau AI, kalau kurir kayaknya nggak pakai AI deh Pak, karena ini yang kalau kita beli real ya. Tapi gini, tapi juga kita ada misalnya Bapak kita jual furniture, tapi jual furniture-nya juga bisa kalau Bapak beli furniture realnya akan diberikan NFT-nya sehingga Bapak bisa memindahkan furniture itu secara metaverse ke dalam rumah Bapak yang ada di metaverse itu juga. Oke. Oke, udah jam 9 nih teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Udah cepat ya waktunya ya? Iya. Oke. Oke, kalau gitu saya udah habis, Bro? Atau nanti kalau mau kontak ya, kalau mau kontak tadi Bro Ali udah kirim ya, teman-teman bisa follow dulu nih IG-nya di MPI Nusantara ya. Jadi kalau masih ada penasaran ya, follow aja IG-nya di MPI Nusantara. Tanggal 27 Agustus baru boleh transaksi ya. Nah, sekarang cuma sekedar sharing-sharing aja, sekedar diskusi-diskusi. Kalau memang tertarik, silakan nanti DM di IG-nya MPI Nusantara atau ini apa? metaversepropertyindonesia.com. Nah, itu boleh di situ juga tuh. Ya. Nah, atau kalau mau yang jualan tadi, Bro, silakan hubungin di Bu Rosi di 0819 0816 3578. Yes. Kalau yang mau beli, ya langsung mau beli nih,
Nah, Siap. minta tolong Bro Juanda untuk beliin. Siap, nanti dari koin gua jual beli satu lah lahan lah. Iya dong. Nggak boleh satu, Bro. 2. Oke. Kenapa? Kenapa? Begini. Lu kan punya bisnis kan? Lu punya iCommunity kan? Lu bisa kumpulin mereka di iCommunity ini, bisa menggunakan ruangan-ruangan di iCommunity lu di Metaverse kan? Mereka bisa berkumpul di situ, nggak perlu harus datang, karena lu punya iCommunity kan ada di mana-mana, di Palembang, di mana, ya, termasuk juga lu kasih ke kelompok Lions Club lu untuk masuk ke sini, kemudian di dalam, ya lu pakailah, lu kasih mereka untuk mereka bisa ada di dalam. Tiba-tiba lu ada yang nawar nih. Misalnya pas lu ngambil blok A itu ternyata di bawah di dalam real life-nya itu dia punya toko besar gitu ya. Nah dia merasa terganggu karena dia nggak punya di metaverse-nya. Kemudian dia bilang gini sama lu, bro, gua mau beli, lu punya lotnya, lu cuma punya 1 bro. Terus ditawar, gua tawar lu 10 kali lipat, lu jual nggak bro? Padahal komunitas lu, community lu udah pakai di situ, dan komunitas lu semakin besar yang ada di dalam karena bisa menjaring dari seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri bisa kumpul iCommunity itu di situ. Ditawar 10 kali lipat, lu jual nggak? Tergantung, bro. Nah, gua beli 96 juta, deg-degan kan lu? Jual nggak, gitu kan? Betul nggak? Jual nggak? Tuh, suruh beli 7 kali 7. Jual nggak, gitu kan bro? Nah, kalau lu jual, iCommunity itu hilang. Tempat ngumpul iCommunity itu hilang. Gimana? Jadi, selalu harus beli 2 ya bro Ali ya? Itu yang gue bilang, kenapa harus beli 2? Karena kita yang tahu duluan bro. Kalau kita memang udah mau beli karena kita tahu duluan, ayo kita beli. Pak Arjo ada yang skip ya? Sorry. Iya, yang mana Pak Arjo? Silakan. Pak Arjo pertanyaannya atas-atas sih, belum mulai udah nanya. Karena kalau saya nggak langsung nanya, nanti saya lupa Pak pertanyaan saya. Jadi tadi saya kirim 3 pertanyaan. Jadi ada mengenai ekosistem itu sendiri ya. Gimana sejauh apa kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan game atau komputer graphics, AI, terutama untuk mengangkat potensi keunggulan daerah 3T gitu. Karena mereka yang sangat tinggal. Kemudian apakah kalau misalkan punya, tadi kan sebut cuma tanah berukuran kecil ya. Jadi kalau misalkan ada tanah petak nih di Jakarta, tempatnya strategis cuma 10 menit jalan kaki dari stasiun MRT. Apakah sebaiknya dibangun untuk infrastruktur data center gitu untuk metaverse ini, atau mungkin dimulai dengan membuat PT dulu supaya nanti keuangannya udah jelas gitu. Itu dulu lah. Baik Pak Arjo. Yang ketiga juga ada di chat, jadi bisa dibaca di chat. Ya, saya sudah baca nih Pak Arjo, ininya ya. Sejauh apa kerjasama dengan perusahaan komputer grafis, artificial intelligence dan data science? Oke Pak, jadi sebetulnya WIR ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang AI dan juga VR dan AR. Jadi mereka sendiri sekarang untuk membangun kawasan ini ya, untuk membangun kawasan PIK ini mempekerjakan lebih dari 300 tim IT sekarang yang sedang mengerjakan hanya untuk PIK ini aja ya. Jadi cukup besar sekali, dan memang suka nggak suka tadi yang saya bilang, untuk daerah-daerah yang tertinggal ya, kalau memang internetnya cukup lemot, itu memang susah. Karena untuk membuka metaverse, untuk di Windows saja paling tidak harus membutuhkan Windows 10. Itu. Dan kita memang bisa menggunakan handphone dan nggak usah harus menggunakan, teknologi yang akan kita berikan itu tidak usah harus menggunakan Oculus, kacamata Oculus. Ya, tapi kita bisa menggunakan hanya
menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Namun memang itu semua tergantung daripada kecepatan internet. Sama aja seperti Zoom, Pak. Saya bayar ke Republik itu 100 GB, Pak, up to 100 GB. 150 GB, 100 GB ya. Saya up to 100 GB, saya bayar lebih dari 500.000 rupiah, tapi tahu sendiri dia tadi putus sambung ya. Ini saya dapatnya nggak sampai segitu gitu, cuma up to, cuma dapatnya tadi saya sudah cek, saya cuma dapat 11,9 turun 7, kalau putus-putus suaranya 3. Nah, biarin deh kalau yang Republik dengar, biar dengar deh, biar dibenerin ya, saya punya nih gitu. Terus kemudian untuk hal yang punya tanah petak daerah strategis berjarak 10 menit, apakah sebaiknya dimantau memberikan data center yang menjawab tuntutan? Oke Pak, meningkatnya tuntutan akan kebaikan area metode. Ini juga memang bukan ranah daripada kita ya, daripada WIR, karena memang belum kita bicarakan sampai ke detail-detail per area kecil-kecil seperti ini. Kita masih membangun satu area besar saat ini secara besar-besar. Bagaimana caranya Metaverse bersaing dengan demand dari pasokan bocil yang lebih tertarik kepada game online Firefly? Apakah kita Firefly? Oke Pak. Jadi kita sendiri di dalam Metaverse itu sendiri nanti kita akan ada game. Kita sendiri ada game dan kita tidak bersaing dengan Firefly, tapi kita memang juga belum bekerja sama dengan Firefly. Kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Selama ekosistemnya sama, mungkin kita akan bisa. Bocil ini Pak, bocil ini 10 tahun lagi pasti atau 5 tahun lagi mereka pasti sudah bosan untuk bermain ini. Mereka akan ganti game yang lain dan akan game yang lain. Jadi kita nggak mau terpusat hanya di dalam satu game. Oleh karena itu ekosistem yang kita pilih adalah real life, bukan ekosistem di game. Game adalah salah satu supporting atau fasilitas yang ada di Metaverse Indonesia. Tapi ekosistem yang kita bangun bukan ekosistem game, tapi ekosistem yang kehidupan nyata, yang bisa kita ada transaksi jual beli dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak Arjo. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir bro dari Yopi nih ya. Beli dua kan lotnya beda, misalnya lot A sama lot B. Nah tadi contoh ICOM buat di lot A, lalu mau dibeli lot A-nya dijual. Nah emang bisa langsung digeser dari lot A ke lot B bangunan yang sudah ada di situ? Bisa, nggak perlu dirobohin. Oke, bisa ya jawabannya ya. kan dia bentuk digital bro. Siap. Oke, nah dengan demikian sudah selesai. Mungkin saya akan ada beberapa pengumuman nih tentang ICOM ya. Sebentar sebelum kita sudahi ya, beberapa pengumuman dari ICOM teman-teman. Bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, serta bingung cara mengembangkan bisnis dan ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital, tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, kenapa valuable community? Nah, teman-teman akan mendapatkan akses networking, akses learning, dan akses berkontribusi. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low
cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja melalui word of mouth, dari mulut ke mulut, saling referensi bisnisnya masing-masing, dan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill Anda. Bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 kegiatan teman-teman yang bisa membantu Anda. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Seperti hari ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa blok 1 tahun ke depan, gunakan link yang sama, Kamis 19.30 WIB, langsung join aja. Nggak perlu diinformasiin lagi. Ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin yang dilaksanakan untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, meeting hanya diikuti 10-15 peserta. Kemudian ada one-on-one meeting, ada referensi bisnis, company visit, dan business summit. Nah, hari ini teman-teman sudah mengikuti iCommunity Level Up Club. Saya sarankan teman-teman untuk ikut juga iCommunity Business Matching. Ya, kemudian ada one-on-one meeting, dan refer a business. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan ini semua, saya yakin profit teman-teman akan berdatangan seperti itu. Ya, dan ini bisa diulangi terus-terus. Dan sebagian besar event kita semuanya gratis, teman-teman. Ya, event-eventnya gratis. Nah, untuk minggu depan, ya kita akan belajar mengenai 3 kesalahan yang sering dilakukan pengusaha ketika melaporkan pajak. Nah, masalah pajak ini menarik nih ya. Nanti mungkin ada pajak metaverse ya, kita coba tanyain juga gitu ya. Nah, itu minggu depan, dan dalam minggu depan juga ada business matching ya, dari Bu Evelyn, dari Pak Ives, dari saya juga. Dan untuk mengikuti business matching, teman-teman bisa akses ke www.icommunity.id, nanti cari meetingnya dan kemudian join meetingnya. Oke, gratis teman-teman. Oke, bisa join sebagai guest dulu. Oke. Nah, ini contohnya IBM kita 10-15 orang. Kemudian ini adalah one-on-one meeting kita. Jadi kalau saya punya tagline adalah semua diselesaikan di meja makan. Jadi kita ngobrol-ngobrol di meja makan, clear, dapat proyek-proyek gitu ya. Nah, dan tidak lupa juga untuk follow Instagram kita di iCommunity Official dan subscribe YouTube kita di iCommunity.id. Dan thank you teman-teman. Sebagai penutup, mungkin kita bisa foto bersama untuk kenang-kenangan nih ya, calon-calon penghuni Metaverse. Boleh di open cam. Oke. Boleh di open cam teman-teman. Kita akan foto bersama. Oke, sudah semua? 1, 2, 3, yeay. Siap. Dengan demikian saya undang teman-teman untuk bisa dibuka mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Pak Andi dan Pak Ali atas sharing-nya yang sangat luar biasa kali ini. Thank you Pak Andi, Pak Ali. Thank you Pak Andi. Thank you Pak Ali. Arjo, ketemu thank lagi you. minggu depan. Saya end all ya. Bye.